Teman-teman, korteks sistem sudah di depan mata ya. Korteks atau istilahnya PSIAP atau apalah istilahnya itu, di mana katanya sistem pajak akan segitu canggihnya, sangat-sangat canggih, yang segera akan terbit di 1 Juli nih teman-teman, 1 Juli 2024 ya. Nah, korteks ini dijanjikan katanya bisa tarik data bank dari semua wajib pajak. Apakah betul begitu? Dan apakah kita harus takut teman-teman ya? Nah, mari kita nonton, ada video dari TikTok nih kalau nggak salah ya. Oke, gua share aja supaya teman-teman tahu ya. Dari TikTok ada informasi, ini dia beritanya. Gua nggak tahu dapat dari mana nih ya, dari grup-grup kayaknya deh. Oke. Jadi ada TikTok, ini lagi rame nih ya, meluncur 1 Juli nih ya, mengenai sistem canggih masalah pajak bisa tarik data bank, kata si Pak Mazalah 9. 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu. Coba kita dengar teman-teman. Sistem pajak canggih mulai 1 Juli 2024, semua transaksi termasuk rekening bank bakal diawasi. Sistem pajak canggih yang Dia bilang rekening bank bakal diawasi teman-teman ya, bukan diambil datanya, bukan dicuri datanya. Itu teman, nggak perlu terlalu takut teman-teman ya, nggak perlu terlalu ketakutan berlebihan, cuman diawasi doang. siap diluncurkan pada 1 Juli 2024 mendatang akan mampu menutup celah wajib pajak nakal. Sistem pajak canggih tersebut memiliki kelebihan dengan sistem pajak yang lama, yaitu menerima seluruh data termasuk data rekening bank. Nah, kelebihan sistem yang baru ini, dia akan menerima seluruh data dari manapun, termasuk data rekening bank. Jadi, mereka yang menyediakan data termasuk perbankan, ekspor-impor, semua datanya masuk ke sistem itu. Semua transaksi wajib pajak yang tercatat akan masuk ke dalam, misalnya seseorang artis mendapatkan job dan mendapatkan bayaran sebesar 100 juta, maka datanya akan masuk secara otomatis. Kemudian transaksi pembelian kendaraan seperti motor ataupun mobil juga akan langsung masuk ke dalam sistem tersebut. Dengan korteks sistem ini akan sangat memudahkan pelayanan lantaran wajib pajak tidak harus lagi datang ke kantor pajak. Selain itu, potensi sengketa juga berkurang serta biaya kepatuhan juga menjadi lebih rendah. Dan masyarakat yang bayar pajak bisa melalui ponsel dan ia sudah bisa tahu semua kewajiban perpajakan lewat ponsel dan semua informasi yang ada di sistem tersebut. Siap-siap. Oke, jadi, seperti itu teman-teman ya. Ini hanya janji-janji teman-teman, kita belum tahu persis bagaimana kasusnya, bagaimana teknisnya, bagaimana caranya. Jadi, menurut gua korteks sistem ini hanya sebuah istilah yang digembar-gemborkan oleh DJP, tetapi belum jelas bagaimana pelaksanaannya, belum jelas bagaimana konsekuensinya, dan belum jelas juga bagaimana sanksi-sanksinya apabila nanti terbukti yang itu benar-benar terjadi gitu ya. Contoh, rekening bank diketahui oleh pajak, terus apa? So what gitu loh. Sekarang kalau orang pajak mengetahui rekening bank, apa yang akan dilakukan? Bukankah selama ini sudah dilakukan? Bukankah selama ini sudah banyak orang-orang ketahuan rekening bank kemudian dipermasalahkan gitu? Justru rekening bank akan menjadi bahan pemerasan oleh si oknum ya, oknum pajak. Justru rekening bank yang diketahui orang pajak akan jadi bahan pemerasan. Itu sudah fakta ya di mana-mana ya. Gitu. Bagaimana masyarakat yang disuruh harus membuktikan sebaliknya terhadap isi rekening bank, padahal isi rekening bank itu bukanlah dasar untuk menghitung omset seharusnya, gitu ya. Faktanya kan di SPT tahunan orang pribadi tidak ada permintaan mutasi bank. Tetapi ketika mutasi bank itu didapatin oleh orang pajak akan meminta detail kepada kita. Ketika kita nggak bisa kasih tahu detail, maka data ini dianggap omset. Cilakalah wajib pajak begitu caranya, ya kan? Nah, jadi menurut gua korteks sistem yang secanggih ini, kalau memang betul ya, kalau memang betul secanggih ini harus dibarengi, harus diimbangi dengan pola kerja atau pola pikir atau pola bisnis dari para oknum pajak atau pegawai pajak yang mengutamakan, keadilan, oke? Mengutamakan keadilan daripada pemerasan. Bukan pemerasan dalam tanda kutip ya, bukan pemerasan yang sesungguhnya ya. Mengutamakan keadilan daripada dengan, kacamata kuda. Maksud gua gini loh, kalau dia menemukan anggaplah ada uang masuk 10 miliar ke sebuah rekening, berarti kan omset dia 10 miliar, ya kan? Pertanyaannya, berapakah laba bersih dari orang tersebut?
Nah, laba bersihnya pakai KLU kan, pakai PR17, yaitu KLU, ditembak anggaplah 20% atau 30% ditembak dia punya profit segitu besarnya, oke? Nah, padahal realnya tidak segitu, ya kan? Realnya orang dagang tidak omset tidak untung 30%. Apakah orang pajak mau mengerti? Nah, ini maksud gua, oke? Cortex system canggih, oke, it's good, ya canggih, sistem yang canggih bagus, tetapi otaknya mesti dibenerin nih, kepalanya si pajaknya mesti dibenerin. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau lu tahu atau lu sadar atau lu bisa paham bahwa dia punya bisnis tidaklah sebesar itu profitnya, seharusnya lu bisa pakai kebijaksanaan, lu bisa terima harusnya. Tetapi kan beberapa oknum pakai kacamata kuda, dia tembak aja lu profit 30%, matilah tuh si wajib pajak. Akhirnya apa terjadi? Korupsi, ya, terjadi orang kasih duit, orang negosiasi, atau kalau nggak negosiasi orang diperas. Ya, susah begitu, ya. Nah, jadi ini cuman saran gua aja kepada si, DJP ya. It's okay lu punya Cortex sistem yang canggih sebagainya, lu sudah kerjasama dengan bank dan sebagainya, gue tahu ini sesuatu yang tidak mudah, tetapi perbaiki dong manusianya, ya, Pak, Bu, Pak Surya Utomo, perbaiki manusianya. Jangan menggunakan cara-cara pendekatan yang phishing atau, memeras, ya. Pendekatannya itu harus pendekatan persuasif, humanis, kemudian menggunakan prinsip-prinsip keadilan, bukan dengan prinsip-prinsip kacamata kuda. Gitu loh, karena banyak aturan yang sudah tumpang tindih, sudah salah, yang sudah tidak sesuai kondisi sebenarnya. Gitu loh, Pak Justinus, Pak Suryotomo ya, dan Ibu Sri Mulyani. Oke teman-teman, jadi menurut gua, anyway data bank itu dari dulu sudah diketahui pajak ya, dari dulu nggak tunggu 1 Juli nanti, nggak perlu ya, dari kemarin-kemarin data bank kita sudah diketahui oleh pajak. Jadi tidak perlu, kita mempermasalahkan itu, tidak perlu kita mengkhawatirkan hal tersebut ya. Intinya kalau lu sudah jujur, lu sudah betul, ya lu nggak usah khawatir. Tetapi kalau lu merasa memang ada yang error dengan rekening bank lu harus siap bertanggung jawab guys ya. Jadilah orang yang siap bertanggung jawab. Begitu ya. Oke teman-teman, itu aja semoga terbantu, sampai jumpa lagi.